Halo Jenius, pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi kaidah pencacahan. Berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dari kaidah pencacahan. Yang kedua, aturan penjumlahan. Yang ketiga, aturan perkalian. Yang keempat, aturan pengisian tempat atau filling slot. Yang kelima, permutasi. Dan yang keenam, kombinasi. Pembahasan pertama, kaidah pencacahan. Apa sih yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dalam kaidah pencacahan akan terkait dengan pertama, aturan penjumlahan, yang kedua, aturan perkalian, ketiga, aturan pengisian tempat atau filling slots, yang keempat, faktorial, yang kelima, permutasi, dan yang terakhir, kombinasi. Pembahasan kedua terkait aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan secara definisi yaitu jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 dan seterusnya ditambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Cirinya yaitu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Dalam aturan penjumlahan memiliki kata kunci atau, namun tidak semua soal menggunakannya. Untuk lebih jelasnya terkait dengan aturan penjumlahan, simak contoh soal berikut ini ya. Contoh kedua, Lani memiliki 4 mobil, 3 motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Lani pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Untuk memilih kendaraan yang digunakan ke kantor, hanya dapat dipilih satu kendaraan, karena tidak mungkin kendaraan-kendaraan yang dimiliki tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Jadi, untuk memilih kendaraan yang dipakai, dapat kita gunakan aturan penjumlahan, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2, sama dengan 9 pilihan cara Lani untuk dapat pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya. Pembahasan ketiga, aturan perkalian. Aturan perkalian secara definisi yaitu jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya dan dikali Kn cara. Cirinya yaitu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi atau secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya terkait dengan aturan perkalian, simak contoh soal berikut ini ya. Contoh pertama, pengurus kelas yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan akan dipilih dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Tentukan banyak cara untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Terdapat 8 cara untuk memilih 1 siswa laki-laki sebagai pengurus kelas dari 8 siswa laki-laki yang ada. Selanjutnya, terdapat 10 cara untuk memilih 1 siswa perempuan sebagai pengurus kelas dari 10 siswa perempuan yang ada. Karena pemilihan pengurus kelas dapat dilakukan secara bersama-sama,
maka dapat digunakan aturan perkalian dalam pemilihannya, yaitu 8 dikali dengan 10 sama dengan 80 cara. Jadi, terdapat 80 cara untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Contoh kedua, Tony memiliki 3 baju, 2 celana, dan 2 sepatu. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju, celana, dan sepatu yang dimilikinya? Karena baju, celana, dan sepatu dapat digunakan bersama-sama, maka banyaknya cara untuk dapat memasangkannya dapat digunakan aturan perkalian. 2 dikali 3 dikali 2 dan dikali 2, maka sama dengan 12 cara. Jadi terdapat 12 cara untuk dapat memasangkan baju, celana, dan sepatu yang dimiliki Tony. Pembahasan keempat, aturan pengisian tempat. Secara definisi, aturan pengisian tempat yaitu, misalkan ada N tempat tersedia dengan P1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, P2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Pn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka, banyaknya cara mengisi tempat yaitu P1 dikali P2 dikali seterusnya hingga dikali Pn. Untuk lebih jelasnya terkait aturan pengisian tempat, kalian dapat simak contoh soal berikut ini ya. Contoh pertama, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Kita akan gunakan aturan pengisian tempat atau filling slot. Karena yang akan terpilih ada 4 orang, maka kita sediakan 4 slot atau 4 kotak, di mana kotak pertama sebagai pemilihan ketua, kotak kedua sebagai pemilihan wakil ketua, kotak ketiga sebagai pemilihan sekretaris, dan kotak keempat sebagai pemilihan bendahara. Kita isi tempat atau kotak tersebut dengan banyaknya kemungkinan yang ada. Pertama, kita isi slot atau kotak untuk pemilihan ketua. Berapa banyak cara memilih ketua? Di sini terdapat 8 anggota atau calon yang akan dipilih. Jadi, kita isi slotnya dengan 8. Dalam pemilihan ketua, terdapat 8 cara memilih seorang ketua. Selanjutnya, untuk kotak yang kedua, yaitu pemilihan wakil ketua, untuk memilihnya yaitu dari 8 anggota atau calon yang ada, dikurang dengan 1, karena 1 calon atau anggota tersebut sudah terpilih pada pemilihan ketua, sehingga 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita tuliskan angka 7 pada slot kedua. Selanjutnya, untuk pemilihan sekretaris pun masih berkurang lagi. Dari 8 calon anggota, sudah terpilih 2 orang, 1 sebagai ketua dan 1 sebagai wakil ketua, maka dari 8 anggota dikurang 2 menghasilkan 6. Pada slot ketiga ini kita isi dengan angka 6. Dan yang terakhir, untuk memilih seorang bendahara, dari 8 calon atau anggota yang ada, sudah terpilih 3 anggota atau calon tersebut sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Sehingga pada bendahara untuk memilihnya yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi, pada slot atau kotak bendahara, kita tulis angka 5. Maka, banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin dapat kita gunakan aturan pengisian tempat dengan mengalihkan semua angka-angka yang ada pada slot atau kotak yang sudah kita cari, di mana 8 dikali 7
dikali 6 dikali 5 sama dengan 1680. Jadi, terdapat 1680 susunan tim pengurus yang mungkin. Contoh kedua, berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R jika A. huruf pertama huruf vokal, B. huruf kedua huruf konsonan. Yang pertama, banyaknya kata jika huruf pertama adalah huruf vokal. Sebelumnya, untuk menentukan berapa banyak kotak atau slot yang akan digunakan, kita lihat dari huruf-huruf yang ada. P, I, N, T, A, R terdapat 6 huruf. Jadi kita siapkan 6 kotak. Dari huruf-huruf tersebut, yang merupakan huruf vokal ada 2, terdiri dari I dan A. Maka untuk pengisian kotak pertama, kita isi dengan angka 2. Selanjutnya, untuk kotak kedua, dari 6 huruf, sudah terpilih 1 huruf pada kotak pertama. Sehingga, pada kotak kedua, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi, pada kotak kedua, kita tulis angka 5. Selanjutnya, untuk kotak ketiga, dari 6 huruf, sudah terpilih 2 huruf, maka 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi, pada kotak ketiga, kita tuliskan angka 4. Selanjutnya, pada kotak yang keempat, dari 6 huruf, sudah terpilih 3 huruf, sehingga 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi, pada kotak keempat kita tuliskan angka 3. Selanjutnya, pada kotak yang kelima, dari 6 huruf yang ada, sudah terpakai 4 huruf. Maka, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi, pada kotak kelima dapat kita tuliskan angka 2. Dan yang terakhir, untuk kotak ke-6, dari 6 huruf yang ada, sudah terpakai 5 huruf. Maka, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi, pada kotak ke-6, dapat kita tulis angka 1. Sehingga, untuk mencari banyaknya kata yang dapat dibuat, kita kalikan angka-angka yang ada dalam kotak, sehingga terdapat 240 kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf tersebut jika huruf pertamanya adalah huruf vokal. Yang kedua, banyaknya kata jika huruf pertama adalah huruf konsonan. Untuk jumlah kotak, masih kita gunakan 6 kotak. Kita ketahui bahwa dari huruf P, I, N, T, A, R terdapat 4 huruf konsonan, yaitu huruf P, N, T, dan R. Maka, pada kotak pertama dapat kita isi dengan angka 4. Selanjutnya, untuk kotak kedua, dari 6 huruf yang ada, sudah terpakai 1 huruf, maka 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi, pada kotak kedua, kita tuliskan angka 5. Untuk kotak ketiga, dari 6 huruf, sudah terpakai 2 huruf, maka 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi, pada kotak ketiga, kita tuliskan angka 4. Selanjutnya, untuk kotak keempat, dari 6 huruf yang ada, sudah terpakai 3 huruf, maka 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi, pada kotak keempat, kita tuliskan angka 3. Selanjutnya, pada kotak kelima, dari 6 huruf yang ada, sudah digunakan sebanyak 4 huruf, jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi, pada kotak kelima dapat kita isi atau tuliskan dengan angka 2. Selanjutnya, untuk kotak terakhir,
yaitu kotak ke-6, dari 6 huruf yang ada, sudah terpakai 5 huruf. Sehingga 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi, kita tuliskan angka 1 pada kotak ke-6. Untuk menentukan banyaknya kata yang dapat dibuat, kita dapat mengalihkan angka-angka tersebut atau angka-angka yang sudah kita cari dalam kotak. Jadi, terdapat 480 kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf tersebut jika huruf pertamanya merupakan huruf konsonan. Contoh ketiga. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk jika A. Angka-angkanya boleh berulang, dan B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Untuk menjawabnya, kita sediakan terlebih dahulu 3 kotak, karena dari bilangan yang ada akan dibentuk bilangan 3 digit. Untuk angka-angka yang boleh berulang, pada kotak pertama merupakan angka ratusan, kotak kedua merupakan angka puluhan, dan kotak ketiga merupakan angka satuan. Cara mengisi kotak pertama yaitu kita lihat berapa banyak angka yang tersedia. Dari 1 sampai 6 terdapat 6 angka. Maka untuk kotak pertama kita isi dengan angka 6. Selanjutnya untuk kotak kedua yang bernilai puluhan, karena angka-angkanya boleh berulang, jadi semua angka yang ada dapat ditulis kembali sehingga tidak ada pengurangan dalam menentukan banyaknya kemungkinan pada kotak kedua. Jadi kita tulis dengan angka 6. Begitupun pada kotak yang ketiga, karena tidak ada syarat khusus lagi dan angka-angkanya boleh berulang, maka untuk kotak ketiga kita tuliskan angka 6. Sehingga untuk mencari banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka yang boleh berulang, yaitu 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Jadi, terdapat 216 banyaknya bilangan yang dapat dibentuk jika angka-angkanya boleh berulang. Selanjutnya, jika angka-angkanya tidak boleh berulang. Sebelumnya kita siapkan lagi sebanyak 3 kotak, di mana kotak pertama ratusan, kotak kedua puluhan, dan kotak ketiga satuan. Untuk kotak pertama, dapat kita isi dengan semua angka yang ada. Karena angka yang ada berjumlah 6, maka pada kotak pertama kita tuliskan angka 6. Kemudian, untuk kotak kedua, karena angka-angkanya tidak boleh berulang, maka untuk kotak kedua dapat kita cari dengan 6 dikurang dengan 1. Karena satu angka sudah digunakan pada kotak pertama, dan syaratnya angka-angkanya tidak boleh berulang, sehingga 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi, pada kotak kedua dapat kita tuliskan angka 5. Dan yang terakhir, pada kotak ketiga, karena 2 angka sudah digunakan pada kotak-kotak sebelumnya, maka dari 6 angka dikurang 2 angka sama dengan 4. Jadi, kita tuliskan angka 4 pada kotak ketiga. Untuk menentukan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk, dapat kita kalikan angka-angka tersebut sehingga 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Jadi, terdapat 120 bilangan yang dapat dibentuk jika angka-angkanya tidak boleh berulang. Pembahasan kelima, permutasi. Sebelum masuk pada pembahasan permutasi, terlebih dahulu pahami apa yang dimaksud dengan faktorial. Karena faktorial sebagai syarat awal untuk permutasi dan kombinasi.
Faktorial adalah bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial, merupakan perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jika dirumuskan menjadi n faktorial sama dengan n dikali n dalam kurung n-1 dikali n-2 dikali seterusnya hingga dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi maksudnya untuk n bilangan positif, n faktorial kita kalikan dengan bilangan n dengan bilangan sebelumnya sampai dengan 1. Di sini kakak kasih contoh, angka 3 kita kalikan dengan angka sebelumnya yaitu 2, lalu kita kalikan sampai dengan angka 1. Sehingga 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Selanjutnya 5 faktorial. Angka 5 kita kalikan dengan angka sebelumnya yaitu 4 sampai dengan angka 1, sehingga 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk 0 faktorial sama dengan 1. Untuk lebih memahami penggunaan faktorial, mari simak contoh soal berikut ini. Hitunglah nilai dari 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial. Yang pertama, 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Untuk menjawab soal ini, angka 8 dapat kita kalikan dengan angka sebelumnya sampai dengan angka pada penyebutnya, yaitu 6. Jadi, 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Di sini, angka penyebutnya yaitu 6 dan salah satu angka pembilangnya yaitu 6 dapat kita coret, sehingga bersisakan angka 8 dikali dengan 7, sama dengan 56. Selanjutnya, 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial. Angka 8 kita kalikan dengan angka sebelumnya sampai dengan angka 5, karena pada penyebutnya terdapat 5 faktorial, sehingga angka 8 sampai dengan 5 faktorial. Di sini, 5 faktorial dapat kita coret, sehingga menyisakan angka 8 dikali 7 dikali 6. Dan untuk 3 faktorial menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga 336 dibagi dengan 6 sama dengan 56. Permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan, sehingga kejadian AB tidak akan sama dengan kejadian BA. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan notasi P N R atau P dalam kurung N, R dengan R lebih kecil sama dengan N. Berikut adalah rumus dari permutasi, di mana permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Untuk lebih memahami penggunaan rumus dari permutasi, coba simak contoh soal berikut ini ya. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria.
Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Dari 7 orang calon tersebut, kita misalkan calon-calonnya yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Jika A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara, akan berbeda dengan jika B sebagai ketua, C sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Dalam kasus ini, memperhatikan urutan, maka kita bisa menggunakan rumus permutasi untuk menyelesaikannya. Untuk N sama dengan 7 dan R sama dengan 3. Sehingga permutasi dari 7 unsur kita susun 3 unsur, yaitu 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 3 faktorial, di mana 7 dikurang 3 sama dengan 4, sehingga 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. 7 faktorial, angka 7 kita kalikan dengan angka sebelumnya sampai dengan 4 faktorial. Sehingga 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Untuk 4 faktorial dapat kita coret sehingga menyisakan 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210. Jadi, terdapat 210 susunan kepengurusan yang mungkin. Bahasan ke-6, kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Dapat kita garis bawahi bahwa kombinasi tidak memperhatikan urutan, di mana merupakan kebalikan dari permutasi. Pada kombinasi, kejadian AB akan sama dengan kejadian BA. Misal, contohnya pada kasus berjabat tangan. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan C, NR atau N, CR atau C dalam kurung N, R dengan R lebih kecil sama dengan N, di mana rumus dari kombinasi yaitu kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dengan dalam kurung N dikurang R tutup kurung faktorial dikali dengan R faktorial. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Perlu kita ingat bahwa kasus saling berjabat tangan ini merupakan suatu kejadian yang sama. Kejadian AB sama dengan kejadian BA. Ketika A berjabat tangan dengan B, maka akan sama bahwa B berjabat tangan dengan A. Maka, pada soal ini kita gunakan rumus kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Kombinasi dari berapa? Kombinasi dari 10 orang kita ketahui dalam soal dengan 2 orang karena dalam berjabat tangan melibatkan 2 orang. N sama dengan 10 dan R sama dengan 2. Sehingga kombinasi dari 10 unsur kita ambil dengan 2, maka sama dengan 10 faktorial dibagi dengan dalam kurung 10 dikurang 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi dengan dalam kurung 10 dikurang 2 tutup kurung faktorial dikali dengan 2 faktorial sama dengan 10 dikurang 2 menghasilkan 8 sehingga 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Untuk 10 dapat kita kalikan dengan angka sebelumnya sampai dengan 8 faktorial sehingga 10 dikali 9 dikali 8 faktorial.
8 faktorial dapat kita coret sehingga menyisakan 10 dikali 9 dibagi dengan 2 dikali 1 sama dengan 10 dibagi 2 menghasilkan 45. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45 jabat tangan. Untuk melatih kemampuan kalian dalam materi kaidah pencacahan, kalian dapat mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk mendapatkan tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa.